kadang-kadang harus begitu, kadang-kadang susah. Semua ada waktunya ke susu. Tapi kalau Gitu. perintah ketua jurusan harus dituruti, Pak. Ya. Ya, kita mulai ya. Ya, baik. Oke, Pak. Ya, selamat siang Bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah memenuhi undangan Ketua Prodi MAP untuk melaksanakan ujian secara virtual untuk mahasiswa atas nama Abu Nawar. Pak Abu Nawar sudah siap untuk melaksanakan ujian? Insya Allah siap, Pak. Ya, jadi ini adalah sidang tesis begitu ya. Jadi setelah ini mudah-mudahan selesai. Jadi saya harus apresiasi pada Pak Abu Nawar akhirnya sampai di bagian akhir dari proses penyusunan tesis. Mudah-mudahan ujian atau sidang ini lancar supaya end up-nya itu atau akhirnya menjadi bagus. Ya, nanti Pak Abu Nawar itu presentasi 10 menit paling lama. Kemudian yang paling penting itu adalah apa perumusan masalahnya, kemudian apa pembahasan dan kesimpulan. Yang lain-lain itu tidak perlu panjang lebar menjelaskannya. Nah, oke, jadi gitu saja. Kita persilahkan kepada Pak Abu Nawar untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang kami ucapkan untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Jumat tanggal 27 November 2020 saya alhamdulillah dapat melaksanakan yaitu ujian akhir pada tesis saya yang berjudul yaitu evaluasi penggunaan dana desa di Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Permendes nomor 16 tahun 2018. Sering salam dan selawat merah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat sapaan-Nya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Dr. Jonet Santoso, MA selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Kahar Hakim, MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Yang saya hormati Bapak Jarto Tarikan, MS selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Nur Farozi Agus, MSI selaku dosen penguji. Di sini saya akan membacakan itu kesimpulan dari tesis saya pada hari ini, yaitu evaluasi penggunaan dana desa di Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Permendes nomor 16 tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara mendapat yaitu suntikan dana desa terbesar di seluruh Provinsi Bengkulu, yaitu 169.962.300 sekian. Dan yang paling kecil yaitu Kabupaten Lebong. Fenomena yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu belum adanya karena ada kepentingan pribadi dari Badan Permusyawaratan Desa, yaitu dia mengutamakan di tempat tinggalnya masing-masing. Sehingga pembangunan yang ada di Desa Bukit Indah tidak merata setiap kadunnya. Selain hasil observasi di lapangan,
kami juga menemukan yaitu adanya dana desa 100 juta rupiah sampai sekarang, yaitu belum ada titik kejelasannya, sehingga pemerintahan desa dipanggil oleh inspektorat untuk dipertanyakan kelanjutan dari penggunaan dana desa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian evaluasi penggunaan dana desa di Desa Bukit Indah, Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu menurut Permendes nomor 16 tahun 2018. Rumusan masalah yaitu bagaimana penggunaan dana desa di Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Permendes nomor 16 tahun 2018. Evaluasi yaitu merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan organisasi, yaitu pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Jenis penelitian yaitu penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi dengan penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah evaluasi penggunaan dana desa di Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Permendes nomor 16 tahun 2018. Informan yaitu dalam penelitian ini yaitu Bapak Camat Kecamatan Ketahun selaku Kepala Wilayah, Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang diambil yang mengetahui atau tahu tentang seluk-beluk penggunaan dana desa di Desa Bukit Indah. Teknis analisis data itu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi penggunaan dana desa di Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, pelaksanaan mekanisme dikarenakan prioritas pembiayaan pelaksanaan program bidang pembangunan khusus jalan terkesan asal jadi dan tidak tepat waktu. Yaitu di dalam penelitian kami juga yaitu ada dana desa yang sebanyak 54 juta untuk pemberdayaan mengelas dan di situ tidak dilaksanakan, dan di situ di dalam perdesnya yaitu dialihkan dengan bahan atau alat-alat lain yang dikasih di masyarakat. Dan selanjutnya yaitu teman kami di lapangan yaitu adanya jamban yang tidak terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Saran kepada desa-desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara hendaknya dapat melakukan pengawasan pada semua program kegiatan yang ada di desa beliau, sehingga penggunaan dana desa di Desa Bukit Indah benar-benar berjalan dan memberikan dampak kepada masyarakat secara langsung dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Saya rasa penjelasan dari kami kepada Bapak-Bapak dosen, saya ucapkan terima kasih pada hari ini telah bisa hadir untuk sidang hasil akhir ini, yaitu untuk tesis saya yang berjudul Evaluasi Penggunaan Dana Desa di Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut Permendes nomor 16 tahun 2018. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Jarto untuk memulai sesuai pesanan. Sebenarnya belum dibuka, Pak Jarto. Pertama gini ya, ini peristiwanya yang dievaluasi tahun berapa? Apa Pak? Halo? Halo Pak? Tahun berapa yang dievaluasi tahun berapa? 2019 Pak. Jadi hanya anggaran 2019 ya.
Iya. Halo? Nawar. Halo? Saya. Iya Pak, 2019 Pak. Nah, terus aspeknya tadi apa saja? Iya Pak. Penelitiannya apa? Aspek penelitian. Audionya kurang bagus. Aspeknya apa saja? Aspek. Aspek-aspek penelitian Iya, Pak aspek Gunawan itu penelitianmu apa? Aspeknya, iya, aspek penelitian itu apa? Hah? Nawar? Kamu apa? Tentang pembangunan Pak. Aspek-aspeknya apa? di dalam bab 3 metode penelitian itu kan ada aspek-aspek. Aspek-aspek penelitiannya apa? Itu di halaman 34 itu Pak Gunawan. Itu yang di presentasi dia itu juga ada halaman 10 itu. Pak Gunawan, Begini yang susah nih. Bapak itu siap ujian nggak itu? Siap sidang nggak Iya. ini? Iya Pak. Coba buka halaman 10-nya presentasi Bapak itu, yang di PowerPoint ini. Lihat halaman 10 itu. Di atasnya ini. Ini kan yang bagian akhir nih, sebelum ini. Enggak, turun lagi. Di atas, nomor 10, Pak. Itu nomor 5, Pak. Terus. Lagi. Iya Pak. 10. Nah, ya ini. Iya Pak. Nah itu aspek katanya. Iya Pak. Kok pembangunan desa itu yang mana pembangunan desa? Ya. Ya Pak. Ya aspeknya itu manfaat dan akurat dan layaknya Pak pembangunan yang ada di Desa Buku Indah. Nah, jadi maksud saya gini, kan tadi kan evaluasi ya. Ya Pak. Nah, jadi evaluasi itu teori siapa yang Anda pakai? Hah? Anwar? Ya Pak. Teori siapa yang kamu pakai? Teori yang dipakai untuk evaluasi itu. Teori siapa? Atau saya buat pertanyaan lain lah. Dari mana kamu ambil aspek ini? Dari mana datangnya aspek-aspek ini? Apa buat-buat sendiri? Enggak Pak, dari teori Pak. Ya teori, kalau teori siapa? Hah? Pak Bunawar dijawab. Gimana kalau gimana? Itu dari teori siapa ngambilnya? Iya. Ini Bapak nulis sendiri ya? Apa dituliskan orang? Pak, kok jawabannya senyum itu iya apa enggak? Bapak nulis sendiri apa dituliskan orang, Pak? Lebih baik jujur ya. Iya. Pak. Ya Pak.
Pak Bunawar, Bapak itu nulis Ya, sendiri Pak. apa dituliskan orang? Dituliskan, Pak. Loh, Iya, iya. Mas, bagaimana itu? Iya. Jadi Bapak sendiri nggak sadar apa yang ditulis itu? Teori dari ini, Pak, dari Umar Umar. siapa? Umar bin Khattab. Umar siapa? Nggak ada Umar buat gini. Umar siapa itu? Nggak ada, Umar itu bukan di sini urusannya. Nah, Jadi itu ya. Terus kedua gini, saya melihat data-data Ya, Pak. dokumenmu kok saya lihat lemah sekali. Mana data dokumenmu tentang manfaat, tentang akurasi, tentang layak itu di mana? Halaman berapa? Data dokumentasi loh ini. Kamu hanya wawancara-wawancara aja saya lihat. Gimana itu? Iya, Pak. maksudnya Iya. Aturnya kan begini, program ini jelas dia konkret dia program apa saja. Baru diungkapkan apa manfaatnya kan gitu. Nah ini yang saya wawancara-wawancara aja yang banyak nih. Jadi saya ini Pak Jonet nampaknya boleh ini tidak siap. Saya tidak sanggup saya menguji lebih jauh ini Pak Jonet. ya, makasih Pak. Oh ya, makasih ya Pak ya. Ayo. Ya, Pak. Oke, ya. Saudara Bunawar, ini bahaya sekali kalau istilahnya kau nulis apa namanya Pak Abu Nawar ini tidak menulis sendiri, itu ya nggak bisa jawab pasti. Artinya Bapak dituliskan ya. Iya Pak. Dituliskan apa dibantu dituliskan itu beda ya. Iya, Pak. Kalau dibantu itu artinya kan dibantu ngetik, dibantu nulis itu berarti ada asistennya ya. Itu beda dengan apa? Dituliskan. Mana yang benar? Ya, Pak, kami hasil wawancara. Hasil wawancara itu kami wawancara di lapangan atau apa? Penelitian di lapangan. Memang kami lakukan penelitian Pak, tapi yang nulisnya bukan saya sendiri Pak. Artinya minta tolong dituliskan. Siapa yang menuliskan itu Pak? Anak buah atau apa itu? Kawan Pak. Kawan. Itu kalau orang bahasa Jawanya ndak, kalau bahasa sini apa ya? Orang pesan. Nah, Bapak itu apa namanya? Pesan tinggal jadi saja tesis itu? Enggak Pak. Lebih bagus sejujurnya. Enggak Pak, kami ngetik. Tapi jujur Bapak melakukan penelitian ya? Iya Pak. Ya, kalau Bapak penelitian dan itu Bapak ngerti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu. Silakan Pak Nur. Ya, baik. Ya, jadi ya apa namanya sudah terungkap ya apa namanya proses pembuatan tesis ini ya oleh Bu Nawar ya. Pengakuan yang jujur itu. Ya baik, terlepas dari itu, ya ini saya akan sedikit bertanya ya. Ini program jangka pendek, jangka menengah, apa program jangka panjang Pak? Penggunaan dana desa ini. Program jangka panjang Pak. Panjang ya. Kenapa dikatakan sebagai program jangka panjang? Karena program ini berkelanjutan. Dana desa, penggunaan dana desa ini programnya jangka panjang ya. Apa definisi program jangka panjang itu dalam limit waktu berapa tahun biasanya kalau jangka panjang itu? Ada ukurannya nggak jangka panjang?
5 tahun, Pak. 5 tahun. Kalau jangka menengah? 5 tahun, Pak. 5 tahun juga sama berarti dengan jangka panjang. 2 tahun. Ya. Ya. Nah, kemudian Ya, Pak. kalau jangka pendek berapa tahun? 1 tahun, Pak. 1 tahun. Jadi dana desa ini dia programnya program jangka panjang ya? Iya, Pak. Dari kira-kira apa namanya yang memperkuat alasan saudara Abu Nawar ini mengatakan ini jawabannya apa? Dasarnya apa? Apa ada semacam apa referensinya apa? Apa ada aturan-aturan yang mengatakan mau jangka panjang? Karena setiap dana desa turun itu Pak ada Permendagri-nya, Pak. Nah ini anggaran ini 1 tahun ya, untuk 1 tahun anggaran ya? Iya, Pak. Bantuan dana desa ini adalah untuk 1 tahun anggaran kan? Ya. Iya, Pak. Nah, 1 tahun anggaran artinya program ini adalah program tahunan kan? Kalau program tahunan maka ya, karena dia jangka waktunya itu adalah 1 tahun, ya penyelesaian program 1 tahun berarti dia termasuk dalam kategori program jangka pendek ya, benar ya? Iya, Pak. Ya. Nah. Studi penelitian saudara ini adalah studi Permendes ya, Mas ya? Betul ya? Iya, Pak. Iya. Penelitian saudara studi tentang Permendes ini. Jadi hal-hal yang diatur di dalam Permendes terkait dengan penggunaan dana desa, inilah yang menjadi studi penelitian wilayah penelitian saudara ya kan ya. Nah, iya, Pak. Ya. Permendes nomor 16 tahun 2018 ya, 2018 ini mengatur tentang hal apa saja, Pak, dari penggunaan dana desa itu? Mengatur tentang ini, Pak, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi serta untuk pemberdayaan, Pak, dititik beratkan di situ, Pak. Ya. Penggunaan dana desa ini diatur oleh Permendes ini ya. Ya. Ya, Pak. Ya, benar ya. Jadi penggunaan dana desa ini diatur oleh aturan Menteri nomor 16 tahun 2018. Ya. Di dalam Permendes itu ada berapa bentuk aturannya itu? Apa saja yang diatur dalam penggunaan dana desa berdasarkan Permendes ini? Ada nggak di dalam Permendes itu penggunaan dana desa itu berdasarkan azas manfaat, berdasarkan azas apa lagi tadi? Yang saudara tulis dalam aspek-aspek itu, berdasarkan pada akurat, berdasarkan pada aspek visibility, ada nggak? Diatur nggak itu? Ada, Pak. Diatur ya? Diatur, Pak. Ya. Diatur. Tapi kalau saya lihat ya di dalam referensi daftar pustaka itu nggak ada yang justru penggunaan dana desa itu diatur ya menurut Permendes ini ada 5 item ya, 5 item aturan yang mengatur itu. Pertama adalah membantu mengatasi masalah perekonomian desa. Yang kedua adalah apa lagi? Dana desa itu harus digunakan untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dana desa itu harus digunakan untuk apa lagi? Membangun sumber daya manusia di desa. Untuk memperkuat kondisi ekonomi, konsolidasi, sinergi. Kemudian yang kelima adalah digunakan untuk membangun infrastruktur desa. Jadi 5 item, 5 aturan itulah ya yang diatur dalam Permendes ini. Ya, Pak. Nah, saudara melihat aspek penggunaan itu kenapa dari sisi yang lain, kenapa tidak dari sisi Permendes itu? Kenapa tidak saudara lihat aspek penggunaan dana itu dari sisi Permendes? Karena ini kan studi saudara ini kan studi Permendes ya kan? Ya kan? Ya, Pak. Nah, ya, makanya Pak Jarto mengatakan tadi itu kau ambil dari mana ini aspek penelitian utility, akurasi, kemudian kelayakan, ya, tolak ukur dari ya, evaluasi penggunaan dana desa. Jadi variabelnya atau aspeknya itu adalah
variabel aspeknya adalah penggunaan dana desa. Ya. Nah, subaspeknya itu adalah harusnya ini 5 item ini. Nah, tapi saya mohon penjelasan lah dari Saudara Munawar. Kenapa? Ya karena karena saudaranya kan studi Permendes ya. Artinya kalau studi Permendes, maka apa namanya kajian-kajiannya itu ya harusnya dalam skop Permendes gitu ya. Jangan lari kemana-mana lagi. Nah, aspek penelitian manfaat ya. Satu adalah aspek manfaat dari penggunaan dana desa. Nah, ini Permendes mengatur nggak tentang manfaat ini? Mengatur, Pak. Apa contohnya misalnya? Kalau kita mau hubungan dengan 5 item ini, 5 aspek penggunaan dana desa ini. Yaitu manfaat, yaitu untuk... Oke, sekarang gini. Manfaat untuk mengatasi permasalahan ekonomi di desa. Kira-kira manfaatnya seperti apa itu? Kalau kita menggunakan aspek manfaat ini pada untuk mengatasi permasalahan ekonomi di desa. Bisa nggak Saudara ceritakan? Atau memberikan penjelasan atau semacam deskripsi menurut pemikiran Saudara, menurut logika Saudara. Ya. Manfaat yang ada di Desa Bukit Indah, Pak, dengan adanya dana desa itu telah dibangun jalan, yaitu 2 jalur, yaitu untuk proses percepatan daripada peningkatan perekonomian. Ya, kalau 2 jalan ya jembatan itu adalah pada pembangunan infrastruktur. Ya, poin kelima dari Permendes nomor 16 itu. Tapi mengatasi permasalahan ekonomi di desa. Kira-kira bentuk kegiatannya apa itu? Dana itu digunakan untuk apa? Kalau untuk mengatasi permasalahan ekonomi di desa. Jadi masalah ekonomi yang buruk itu seperti apa kondisi ini? Jadi kondisi masyarakat desa itu bagaimana kondisi ekonominya sekarang ini pada saat Saudara melakukan penelitian itu? Kondisi dibandingkan ekonomi. Dengan dari yang dulu, Pak, sekarang udah membaik karena saya bertanya kondisi ekonomi masyarakat Desa Bukit Indah ya Pak. Pada saat Saudara melakukan penelitian itu kondisi ekonominya seperti apa? Apakah dalam kategori apa? Jadi itu harus Saudara paham juga ya. Jadi indikator ekonomi sehat, indikator ekonomi. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di sana? Tingkat kesejahteraan itu, Pak, ada yang stabil, Pak. Stabil itu ukurannya apa? Ya kan ada yang pedagang, ada yang nelayan, Pak, dapat menyekolahkan anaknya, Pak, gitu. Oh, ya, saya melihat bahwa saya belum begitu memahami ya secara konseptual ya tentang apa yang Saudara bahas, Saudara teliti ini. Itu tadi mungkin dampak daripada proses pembuatan tesis ini, bukan Saudara sendiri yang ini ya. Jadi kondisi ekonomi masyarakat desa itu dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Bagaimana kondisi anak-anak yang putus sekolah di sana berapa orang gitu? Ada nggak data di kantor desa, di balai desa itu? Ada, Pak. Nah, itulah yang menjadi ya data acuan kita, misalnya anak yang putus sekolah, ya, kemudian yang bekerja sebagai buruh, ya. Nah, itulah yang menjadi indikator-indikator, ukuran-ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan di sana, ya. Yang berpendidikan SMA berapa orang, yang hanya berpendidikan SD berapa orang. Ya. Nah, itulah sebenarnya yang harus dicari sumber data dokumentasinya ya. Jadi kita tidak cukup dengan data wawancara, betul kata Pak Jarto tadi ya. Data dokumentasi dengan monografi desa itu. Ya, keadaan penduduk desa itu seperti apa? Yang bermata pencaharian petani, ya, yang memiliki lahan, yang bekerja sebagai buruh bangunan, itu kan ada monografinya. Monografi desa itu menjadi
salah satu ya alasan pemerintah menggulirkan dana desa itu untuk mengatasi dari aspek permasalahan ekonomi. Ya, jadi harus bercerita lebih ini, ya deskripsinya lebih detail, ya. Kemudian yang kedua, penggunaan dana desa menurut Permendes itu adalah membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Apakah penggunaan dana desa itu sudah tersalurkan di dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa? Itu Pak banyak adanya pemberdayaan Pak, pemberdayaan PKK, pemberdayaan Karang Taruna, ibu-ibu, pemberdayaan PAUD Pak. Cuman itu Nah, Pak. sekarang begini, saudara harus memahami pemberdayaan ekonomi. Jadi pemberdayaan ekonomi, apa istilah kata pemberdayaan itu apa maksudnya? Pemberdayaan ya. Jadi kata berdaya. Daya, Pak. Apakah secara ekonomi masyarakat di sana itu sudah betul-betul mandiri dari potensi yang mereka miliki? Belum, Pak. Nah, belum ya. Artinya bagaimana? Dia punya lahan, mungkin lahannya itu belum mampu digarap. Dia belum berdaya dia. Mungkin dia tidak punya alat, tidak punya modal, kan gitu ya. Ya, Pak. Jadi tidak berdaya. Gimana? Itu harus ada data-data dokumen itu. Ya. Ya, Pak. Nah, itu kalau kita mau melihat apa hasil penelitian saudara ini lebih komprehensif gitu ya. Karena studi ini adalah studi penggunaan dana desa berdasarkan Permendes. Ya, jadi studinya adalah studi Permendes ini. Apakah Permendes ini memang betul-betul efektif digunakan di desa ini, ya, dari 5 penggunaan ini. Ya. Nah, itu saya belum melihat ke situ. Jadi data-datanya memang data-data penuh. Makanya itu saudara agak belum bisa begitu pas menjawab apa-apa yang saya tanyakan tadi. Ya. Di desa tuh Pak untuk pemberdayaan ekonomi itu Pak nggak ada Pak di desa begini enggak. Nggak ada. Nah, bagaimana penggunaan dana desa itu bagaimana? Di situ Kan tuh penggunaan ada, dana desa itu membantu itu. di situ tuh Pak ada pemberdayaan PKK, cuman untuk ibaratnya tuh pemberdayaan PKK, ibu-ibu posyandu, cuman itu aja Pak di situ tuh Pak. Ya itu harusnya Untuk berbasis peningkatan. ya penelitian ini harus ada data, Mas. Harus berbasis data ya. Jadi ya gimana datanya nggak tersaji ya. Jadi monografi desa itu penting data itu ya untuk melihat tingkat pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa lihat dari monografinya. Tingkat ekonomi masyarakat desa perlu bisa dilihat dari monografi. Nah, itu yang menjadi sasaran penggunaan dana desa kan di situ. Mengapa harga makmur lebih banyak mendapat kucuran dana dengan Lebong? Seperti itu ya. Kira-kira apa perbedaannya? Yang membedakannya apa? Apa karena masyarakat Lebong itu ekonominya sudah berdaya sehingga pemerintah mengatakan nggak usah bantu lah, Lebong udah cukup bagus, infrastrukturnya mungkin sudah cukup bagus. Apakah itu yang diatur nggak itu? Alokasi penggunaan dana desa untuk setiap desa. Kalau saya nengok di lapangan Pak, kalau Kabupaten Bengkulu Utara itu yang pertama luas dan jumlah penduduknya banyak Pak, cuman itu. Ya, artinya itu termasuk dalam Permendes ya, diatur dalam Permendes itu ya. Kalau nggak diatur ya nggak ada yang mengatur tentang itu. Diatur nggak itu? Ada Pak, karena ya, jadi apa ya? Saudara studi tentang Permendes ya, tetapi saudara sendiri tidak begitu menguasai tentang studi itu sendiri yang saudara teliti itu. Ya. Jadi kalau studi Permendes maka seperti penggunaan dana desa. Kenapa kok aspeknya manfaat, aspeknya apa tadi 3 itu ya,
Itu adalah teori evaluasi yang saudara gunakan. Ya. Teori evaluasi, betul, kalau saudara mengacu pada teori evaluasi, betul. Tetapi kan saudara kan ininya aspeknya itu aspek penggunaan dana desa berdasarkan Permendes itu kan, sehingga sub aspeknya itu adalah itu aspek ekonomi desa gitu ya. Ya, saya kira itu Pak, ini Pak Jonet, saya kira hal-hal yang mungkin cukup lah sementara. Terima kasih Pak Nur. Ya, Pak. Jadi saudara Abu Nawar, apa yang disampaikan oleh Pak Nur itu ya memang begitulah. Harusnya ada di dalam tesis Anda itu. Ya, beberapa kali saya menyampaikan ke Anda itu kan apa namanya? Kayaknya tidak dicatat, tidak dikembangkan begitu ya. Silakan Pak Kahar. Terima kasih Pak Jonet. Jadi Pak Bunawar ya, yang pertama adalah ikuti panduan sehingga memenuhi kelayakan minimal ya. Ya Pak. Kalau Pak Bunawar, ini misal contoh di abstrak. Abstrak ini belum Bapak belum melihat isinya ya. Baru melihat tampilannya aja. Ini misal tidak ada kata kunci ya. Kata kunci itu adalah bagian yang yang harus dipenuhi ya. Jadi setiap abstrak itu kata kuncinya itu wajib ada. Ini kan punya Anda ini tidak ada ya. Jadi intinya ikut panduan aja lah ya, ikut panduan sehingga bisa menjadi pegangan bahwa itu sudah udah mencapai kelayakan minimal atau tidak secara teknis ya. Oke, kemudian yang kedua bahwa memang ciri khas bidang ilmu kita itu adalah tidak jauh-jauh dari dari studi kebijakan, dari program, dari kegiatan-kegiatan di sektor publik yang memang sumber dayanya itu dari dari negara ya. Nah, sama dengan ini juga evaluasi penggunaan dana desa. Nah, apa ciri khas bidang studi kita? Memang basis datanya itu yang tidak kalah penting itu adalah data-data dokumen, laporan-laporan kegiatan, apalagi ini kan kegiatannya sudah lewat, udah berlalu berarti udah selesai ya. Nah itu jadi Anda fokus ke situ. Ini kan 2020 meneliti meneliti penggunaan dana desa di tahun 2019. Berarti kan asumsi kita bahwa itu sudah lengkap semua ya, termasuk lengkap dari dokumen, dari laporan, catatan dan sebagainya. Nah itulah salah satu sumber data yang bisa diandalkan ya, dia tercatat, tertulis lebih akurat ya. Oke, kemudian substansi ya tetap fokus di penggunaan dana desa di Bukit Indah itu 2019 ya. Nah, memang sebaiknya bahwa apapun itu harus empirik, real. Misal Anda nyebut itu di Mampa itu ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ya, misal di halaman 50 dan seterusnya, itu disebutkan apa bentuk kegiatan pemberdayaan itu apa aja. Berikut juga tentang alokasi dana untuk itu dari dana desa di 2019 ya. Nah, itu kan tentunya semua itu bisa diperoleh secara akurat itu dari dokumen tadi. Nah, ada dokumennya, ada laporannya ya. Jadi bentuk-bentuk kegiatannya, berikut alokasinya, berikut subjek yang ikut terlibat dan sebagainya. Masuk misal pembuatan sumur bor itu cakupan jangkauannya itu berapa yang dipenuhi kebutuhan air bersihnya itu dan sebagainya. Yaitu maksudnya itu dilengkapi sampai sampai ke situ ya.
Jadi intinya apapun itu Ya. harus dituangkan, ya. Nah, meskipun kan dari proses diskusi kita selama bimbingan, Pak Munawar juga menyebut bahwa sebagian itu kegiatannya fiktif. Ya, kegiatannya SPJ-nya lengkap, laporannya lengkap, tapi kegiatan lapangannya itu enggak nyong, ya. Enggak nyong gitu kan. Kemarin kegiatan latihan pengelasan apa dan sebagainya itu kan tidak diadakan, tapi secara administratif formal SPJ-nya selesai, ya. Lengkap, Pak. Lengkap, ya. Nah, jadi itu adalah itu seninya Pak Munawar di pembahasan itu, membahas itu, ya. Karena tiga sumber data berbeda, dari data misal dokumennya lengkap, tapi di pengamatannya tidak ada kan, misal kan. Wawancaranya juga mungkin bisa berbeda. Itu adalah dituntut kepiawaian dari peneliti, ya, di dalam menuangkan dan membahas itu, ya. Oke, jadi strukturnya mungkin kita tidak merubah, karena itu agak repot ke merubah, tapi intinya diperkaya bela, ya, diperkaya data-datanya itu, Pak, ya. Tapi kelihatannya nih malah banyak ke ini, ya, ke sosial ini, ya. Sebiang ke sosial, bukan ke ekonomi. Misal untuk PKK, PAUD, ini kan ke sosial, ya. PKK, PAUD, pembinaan masjid, keagamaan, ya. Ya. Nah, itu nanti di wilayah, intinya dirilkan, ya, termasuk anggarannya, cakupannya, ya, kemudian juga jenis-jenis kegiatannya, ya. Ini kan Pak Munawar ini kan udah berapa tahun ini nerima dana desa ini? Dari tahun 2015, Pak. Nah, berarti kan sudah 5 tahun kan, ya? Ya, Pak, 5 tahun. Artinya berkelanjutan, ya. Mungkin aja kegiatan-kegiatan itu kan kalau dilihat kelanjutannya mungkin tidak jauh-jauh dari tahun-tahun sebelumnya juga, ya. Nah, tapi ini fokus kerjanya di tahun 2019, ya. Nah, itu tadi disoroti Pak Jarto bahwa data sekunder, data dokumennya itu minim, ya. Kalau Pak Munawar menyebut penelitian, yakin kita ini ada foto-fotonya, memang penelitiannya, ya. Jadi yang dimasuk itu dituliskan itu enggak apa-apa. Tidak apa-apa, maksudnya dituliskan, dibantu menuliskan. Tapi tentu bahwa substansinya itu dari Pak Munawar. Substansinya, datanya, ide pokoknya semua. Bukan maksudnya dituliskan kita bayar sana kemudian beli jadi, bukan, ya. Mudah-mudahan bukan itu. Ya, Pak. Nah, itu. Oke, Pak Jonet. Kayaknya itu, Pak, ya, tambahan, ya. Mungkin juga kelengkapan, Pak, ya, kelengkapan administrasinya, ya, Pak. Misalnya surat izin dan pelaksanaan penelitiannya itu biasanya ada dilampirkan di belakang, Pak Munawar. Ya, Pak. Oke, makasih Pak Jonet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Kahar. Pak Munawar melanjutkan Pak Kahar itu tadi. Ya, Pak. Bapak istilahnya membuat tesis itu tidak nempa, ya, Pak? Ya, Pak. Ya, Pak. Tidak nempa kan, Pak Munawar ke lapangan, ada foto penelitiannya juga ada. Kalau dibantu dalam tidak tuliskan, kita juga sering minta bantuan. Tapi dia posisinya itu asisten mungkin namanya. Tapi tidak tahu yang dimaksud itu Pak Munawar itu apa. Bapak itu anunya apa? Jawa, Pak? Bapak bahasa Jawa bisa? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa?
Maka bahasa sini namanya nempa itu, Pak. Jadi Bapak itu mau bikin baju, terus kemudian nempa, tolong dibikinkan baju gitu. Itu tesis. Nah, Bapak bilang tolong bikinkan tesis. Nah, itu namanya nempa itu, Pak. Bapak kayak begitu apa bukan, Pak? Enggak, Pak. Namanya sama-sama, Pak, ditulis di kantor, Pak. Oh, iya. Ya nggak apa-apa. Ini persoalan kejujuran kok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau saya jangan sampai kita itu membuat sesuatu yang kita nempa saja. Kalau nempa itu memang pasti nggak ngerti apa-apa, Pak. Nah, kasus Bapak ini ditanya juga nggak ngerti apa-apa. Jadi kan ada kekhawatiran itu nempa gitu loh, Pak. Iya, Pak. Dalam proses bimbingan, saya sebenarnya juga berharap begitu, tapi dalam proses bimbingan itu sebenarnya diskusi-diskusi kita sejak awal dulu, itu kan saya menggarisbawahi bahwa penelitian itu ya apa yang kita tanyakan, kemudian kita cari data apa untuk menjawab pertanyaan itu. Gitu. Pertanyaan Bapak kan bagaimana itu, ya kan? Ya. Maka kemudian Bapak harus mencari data-data yang bisa menjawab bagaimana itu dengan satu cerita. Namanya bagaimana itu kan akan cerita tentang gambarnya itu kayak apa gitu loh. Baru kemudian, nah itu baru menjawab pertanyaannya gitu. Nah, persoalannya ketika ditanya oleh para penguji itu, Bapak nggak bisa menjelaskan gambarnya itu loh. Nah, gambar itu ya identik dengan data sekundernya, kemudian dokumen-dokumennya, gitu loh. Ya, nah memang di situ ada apa namanya itu hasil tanya jawab dengan responden atau dengan informan begitu, tetapi tidak didukung dengan gambarnya atau apa dokumennya dengan data yang real gitu. Oke, Mas Tulus ada itu? Mas Tulus. Dia Pak. Tolong. Lagi nge-host di sebelah, Pak. Lagi nge-host. Ya. Nah, ini kayaknya saya minta Tulus. Ya, Pak. Nah, ini aku tak ngobrol dulu dengan Pak Kahar dan Pak Nur. Ini saya minta Pak Abu Nawar keluar dulu ya. Oh, siapa? Saya keluarkan, Pak. Ya. Abu Nawar, Pak. Leave. Sudah, Mas? Bentar, Pak. Ini mau saya live dulu, Pak. Ya. Dari itunya. Ya. Ya. Nah, ini jadi bagaimana menurut pendapat Bapak-Bapak ini? Memang Pak Abu Nawar ini kalau saya ikuti diskusi-diskusinya ketika pembimbingan itu memang tidak berkembang gitu Pak. Iya. Kalau misalnya diisi kayak apapun itu ya enggak ini. Ya. Misalnya kemarin, misalnya nih, kalau saya ngomong kemarin itu saya minta ini gitu. Nanti dia datang lagi itu nggak ada apa-apanya. Jadi istilahnya ya segitu saja. Ya memang ya gitu ya. Tidak bisa berharap banyak itu Pak ya. Nah, jadi Pak Kahar itu untuk syarat kelulusan harus pada nilai berapa Pak? Ya itu kan syarat kelulusan itu kalau tesis ini kan B Pak ya, B berarti kan 70. Dan juga total itu memang apa IPK 3 dan sekarang terakhir itu tidak boleh pula ada nilai C di mata kuliah. Kemarin dikembalikan semua itu ya. Mudah-mudahan kalau itu mudah-mudahan aman lah rasaku Pak ya, aman gitu ya. Tinggal tesisnya ini ya. Itu Pak, jadi dipaksa harus B minimal 70. Jadi apa yang mesti kita sarankan sama beliau itu? Ya, apa yang sanggup lakukan apa memperkaya dikit lah, mungkin memperkaya datanya biar ada bobot.
karena saran-saran yang sudah kita berikan juga dia tidak dikembangkan gitu. Ya, Pak. Soalnya kalau waktunya dia ruangnya sangat longgar, tapi itu tadi mungkin kan memang ya gitulah. Kalau botol itulah penuh tuh, Pak. Nggak bisa diisi lagi. Ya, Itu Pak ya. Nur, cerita saya sama beliau ini agak juga gitu, karena kalau setiap kali ketemu ya nanti ketemu lagi nggak ada perkembangannya sama sekali. Pak dia ini dari jauh, dari bolak-balik ke tahun bawa mobil, tapi ya itu sayang substansinya itu udah udah banyak progres. Jadi gimana Pak Nur? Pendapatnya bagaimana Pak Nur? Itu speakernya belum dibuka Pak, mohon maaf Pak. Pak Nur, speakernya belum dibuka. Speakernya belum dibuka. Mohon maaf, speakernya belum dibuka. Iya. Oh ya, makasih Pak. Jadi saya, ya memang bahan bakunya ya seperti itu Pak. Iya. Jadi walaupun dipoles juga ya memang bahan. Jadi dengan pertimbangan ya di luar saya bisa memberikan dia lulus saja Pak, nilai lulus. Ya sudah, kalau gitu B cukup Pak kan? B cukup Pak? Oke, cukup ya. B ya? Oke. B itu berapa sih? 70 ya? B 70 itu artinya tidak menghalang beliau juga tidak, tapi juga ya minimal gitu kan. Ya udah, berarti nanti langsung ke tempat Tulus saja ya Pak. Kalau Oke. Ya. Oke. Pak Tulus. Ya Pak. Ya. Dipanggil lagi. Iya Pak. Ya, saya dengar Ya, saya Pak. Pak. Ya, makasih Pak Bunawar. Tadi dari proses sidang Ya, itu Pak. kita lihat dan Pak Bunar juga sudah bisa menyimpulkan kurangannya. Jadi sebenarnya ini agak kesulitan juga ya, karena sekurang-kurangnya itu kalau mau dikumpulin tesis itu nanti kan ditaruh di perpustakaan segala itu. Nah, kalau dibaca sama adik kelas dan sebagainya itu nanti kalau tidak memprihatinkan juga gitu Pak. Nah, jadi apakah Bapak itu masih berkenan untuk memperbaiki sesuai dengan standar yang ada atau enggak Pak Munawar? Yep. Ya,
kan buku panduan segala macam kan mestinya kan gampang dilihat. Sekalian aja Iya, lah Pak. sama kawannya itu diperbaiki, sama kawannya itu sekalian aja. Minta tolong Iya, Pak. diperbaiki sesuai dengan buku panduan. Gitu ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, itu serius nih Bapak kalau bersedia maka kita nyatakan lulus. Tapi kalau Bapak nggak bersedia ya nggak Iya, Pak. lulus gitu. Hah? Bersiap memperbaiki, Pak. Ya, memperbaiki ya. Ya sekalian aja sama Ya, kawannya itu sekalian aja. Iya, Pak. Ya, ya sudah. Kalau begitu karena Bapak ini Bapak janji loh ya. Iya, Pak. Jadi diperbaiki dulu, kemudian apa namanya dikumpulkan lagi. Nah, dengan apa yang Bapak janjikan itu, maka kita nyatakan Bapak dinyatakan lulus. Ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tindak lanjutnya adalah memperbaiki ya Pak ya. Janji ya Pak. Iya Pak. Ya, kalau begitu saya ucapkan selamat pada Pak Abu Nawar. Saya tunggu janjinya nanti bapak-bapak yang lain itu Pak Jarto, Pak Nur, Pak. Ya. Kalau misalnya ternyata, ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya oke. Nah dengan demikian kita cukupkan ujian pada sore atau sidang pada sore hari ini. Terima kasih Pak Nur. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Bahar. Ya, mari Pak. Ya. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak. Ya Pak Nur. Mas Tulus. Ya Pak. Ya Pak. Mas Tulus. Ya Pak. Ya. Nah, nanti cepat siapkan saja lembar berita acaranya dan penilaiannya, nanti bapak-bapak itu ketemu Mas Tulus saja. Iya Pak. Ya. Udah gitu ya. Pak. Assalamualaikum. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.